Hai, aku baru aja dari kecamatan ngambil KTP baruku dan ya, aku cukup surprise ini cukup cepat selesainya. Jadi kemarin waktu mau ngurus pindah KTP, aku sempat berpikir bahwa ini bakal sulit, bakal ribet, bakal ngantri-ngantri juga. Jadi aku sempat berpikir untuk nyuruh orang lain aja, lewat orang lain aja. Tapi untuk pengalamanku dan membuktikan beberapa orang yang bilang bahwa sekarang itu udah jauh lebih baik dan jauh lebih mudah, jadi aku coba untuk ngurus pindah KTP ini sendiri. Oke, mari kita mulai. Untuk ngurus pindah KTP atau pindah domisili di KTP, itu yang pertama harus kita siapkan adalah SKP WNI, Surat Keterangan Pindah WNI. Ngurusnya gimana? Di beberapa kota atau kabupaten ini udah bisa online, jadi kita nggak perlu ribet pergi ke kecamatan. Tapi sayangnya di daerah tempat asalku ini belum bisa online, jadi aku harus ke kecamatan. Ada formulir yang harus diisi, lalu kita isi informasi dasar kita, dan ya, submit. Jangan lupa untuk fotokopi KK dan KTP. Untuk KK, bawa yang asli. 1 hari selesai proses ini. Selanjutnya setelah SKP WNI adalah SKD WNI. Kalau tadi SKP WNI ngurusnya di kecamatan asal, untuk yang SKD WNI ini ngurusnya di kecamatan tujuan. Dan karena aku pindah ke Tangerang Selatan, di Tangerang Selatan itu udah bisa online, jadi kita nggak perlu kantor kecamatan lagi. Dan untuk langkahnya itu cukup simple, dan ya 2 jam kemudian aku dapat SKD WNI. Apa aja syaratnya? Pertama, SKP WNI tadi. Yang kedua, surat pernyataan kepemilikan rumah sendiri atau keluarga dengan melampirkan buktinya. Untuk yang kontrak atau ngekos itu bisa pakai surat pernyataan menempati. Dan ini udah ada semua formnya. Dan tentunya kita harus upload KTP juga. Setelah proses upload, 2 jam kemudian aku udah dapat SKD WNI-nya. Dan di email itu udah dijelasin apa aja syarat untuk ngurus KK dan KTP. Untuk pengurusan KK dan KTP, karena aku pindah datang, karena aku pindah domisili, jadi ya harus ke kecamatan. Karena harus ke kecamatan, aku sempat berpikir ini bakal ngantri dan cukup lama, terus ribet juga dan kayaknya pasti ada yang kurang. Jadi ya, aku sambil cuti 1 hari. Dan ternyata pas di kecamatan itu cuma 10 menit selesai. 10 menit dengan catatan syarat kita lengkap. Aku cukup surprise dengan hal ini dan gak ada antrian sama sekali. Konternya itu ada 4 atau 3, aku lupa. Tapi yang terisi cuma 2. Dan aku bisa langsung ke CS-nya. Ya, mungkin namanya CS juga ya. Setelah itu dikasih semacam bukti untuk pengambilan. Dan dia bilang prosesnya bakal 14 hari. Untuk urus KK dan KTP sendiri ini syaratnya cukup banyak. Dan ya, semuanya harus difotokopi. Khas Indonesia banget. Syaratnya mulai dari akta kelahiran, buku nikah, ijazah, paspor, dan dokumen pendukung lainnya. Tugasnya bilang bahwa ini akan selesai maksimal 14 hari kerja. 14 hari kerja itu berarti 3 mingguan ya, karena 1 minggu nggak dihitung. Dan menurutku ini cukup lama sekali. Ya, tapi apa boleh buat karena emang standarnya seperti itu. Tapi ternyata tanggal 4 Juni, aku ngurusnya tanggal 27 Mei, tanggal 4 Juni itu aku udah dapat email dari siap online @dukcapil@kemendagri.go.id yang menyatakan bahwa KK-nya itu udah bisa dicetak. Jadi 14 hari kerja itu adalah waktu maksimal. Bisa aja KK dan KTP kita jadinya sebelum itu. Tapi karena beberapa hal, baru tanggal 14 Juni aku ambil KTP dan KK-nya. Dan ya, nggak ada masalah sama sekali dan totally it's free. Gratis sama sekali. Jujur ini pengalaman baru buatku yang patut aku share karena ini suatu hal yang sangat baik menurutku. Jujur ini pengalaman baruku, tinggal tempat baru dan ngurus semuanya sendiri. Dan aku berharap kedepannya ini jauh lebih baik dan bisa lebih cepat lagi. Dan aku sempat berpikir, bayangin kalau iktp kita nggak dikorupsi, bakal secanggih apa iktp kita dan bakal sekeren apa birokrasi kita. Jadi saranku di video ini, mulailah dari diri kita sendiri untuk tidak menyuap seorang pun untuk mencapai tujuan kita. Aku Ardiansah, semoga bermanfaat. Regards.